Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya, zat dan perubahannya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oh, tidak ada yang sakit ya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian pimpin doa ya. Siapa yang pimpin? Ketua kelasnya. Ya, silakan. Para teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak minta kita yel-yel bersama-sama dulu ya, yel-yel. Masih ingat? Masih ya. Ya, silakan berdiri. Ayo. Mulai ya. Tepuk fokus. Bila aku jam belajar, maka aku harus fokus. Ya, silakan duduk. Bapak mau absensi kalian dulu ya. Ya. Ahmad Rifki Rahmansah. Hadir. Ayu Nur Setianingsih. Cornelius. Darius. Jin. Denis. Maya Aulia. Melinda Maranata. Ya. Sekarang untuk memulai pembelajaran dari zat dan perubahannya, Bapak mau tanya kalian terlebih dulu. Kalian pernah lihat lah, tahu kan kayu? Nah, kayu dibuat jadi kursi pernah lihat? Dibuat jadi meja pernah lihat? Nah, terus singkong jadi tapai pernah lihat? Nah, itu motivasi kalian ya, itu persepsi buat kita memulai pembelajaran ya. Nah, biar kalian tahu apa itu zat dan perubahannya. Sekarang Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu dari poin-poin penting. Nah, yang Bapak buat. Nah, jadi silakan disimak, diperhatikan dulu ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau menyebutkan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Nah, yang pertama itu dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Terus poin kedua dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik dan benar. Dan poin ketiga dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa itu materi? Nah, itu ya. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud materi yang padat, terus ada cair, terus ada gas. Nah, dapat dilihat, ini adalah molekul dari wujud materi. Kalau yang padat, dia struktur molekulnya lebih rapi ya, terstruktur. Nah, terus kalau cair dia renggang. Nah, kalau gas dia agak sedikit renggang ya, lumayan banyak lah gas itu. Nah, jadi ini adalah contoh dari materi tersebut. Nah, kalau batu, kalau padat itu seperti lihat di gambar batu ya. Nah, padat bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, molekulnya teratur dan rapat. Nah, contohnya batu, baja, kapur, papan tulis, kayu, besi, dan lain-lain. Yang berikutnya cair. Nah, itu dapat dilihat ya, contohnya seperti air minum. Cair bentuk selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volumenya tetap, molekulnya teratur dan renggang. Contoh air, minyak goreng, bensin, alkohol, solar. Berikutnya gas ya. Nah, dapat dilihat gas seperti di dalam balon ya.
Nah, gas bentuk dan volume tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Molekul tidak teratur dan sangat renggang. Contoh udara, uap air, gas bumi. Nah, air memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai pada tempatnya. Dapat dilihat ya, kalau gelas, itu ada gelas, ada mangkok, ada botol. Selanjutnya, perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat atau materi baru. Ya. Nah, sedangkan perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat atau materi baru. Nah, ini contohnya ya, seperti pada gambar. Nah, merobek kertas. Merobek kertas itu contoh dari perubahan fisika, karena dia tidak menghasilkan zat baru, kembali ke bentuk seperti semula ya. Nah, sedangkan kertas dibakar itu perubahan kimia, karena dia menjadi abu. Kan perubahan zat, nah itu perubahan kimia. Nah, seperti lilin meleleh, itu perubahan fisika, karena volume dan masanya sama aja ya, nggak ada berubah walaupun meleleh. Nah, lilin terbakar, perubahan kimia. Nah, ini contohnya lagi. Nah, perubahan fisika atau perubahan kimia. Kalian lihat, itu ada es batu. Es batu, dia dari air, dari padat kan, beku, dia mencair. Berarti itu adalah perubahan fisika. Fisika karena dia tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan ini yang contoh berikutnya, buah membusuk, berarti perubahan kimia karena dia menjadikan zat yang baru, menghasilkan zat baru ya, komposisinya berbeda dan sifatnya. Nah, perubahan fisika, perubahan wujud. Anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai zat dan perubahannya, yaitu tentang klasifikasi materi atau zat. Nah, sebelum masuk materi, apakah kalian pernah minum air galon? Ini ditandakan ada air galon. Nah, pasti dari kalian di rumah mengonsumsi air galon atau pernah juga mencobanya. Nah, dari mana sih didapatkan air galon itu? Padahal air di dalamnya itu tidak dimasak, tetapi kenapa kita dapat mengkonsumsinya? Sedangkan jika kita mengkonsumsi langsung dari sumur, justru kita akan mengalami sakit perut. Nah, kita akan bahas materi ini terlebih dahulu, kemudian nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan air galon itu yang dapat langsung kita minum tanpa memasaknya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu klasifikasi materi. Klasifikasi materi atau zat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, masing-masing klasifikasi ini juga dibagi menjadi beberapa golongan lagi. Misalnya pada unsur itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu logam, non-logam, dan non-logam. Kemudian pada senyawa itu ada asam, basa, dan garam. Dan pada campuran ada 2, yaitu homogen dan juga heterogen. Mari kita bahasan satu persatu. Yang pertama yaitu unsur. Unsur ini adalah zat yang kita dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa. Nah, ini ada sistem periodik unsur. Jadi unsur yang ditemukan itu sudah disusun oleh ilmuwan menjadi sistem periodik unsur. Nah, yang biru ini adalah unsur logam, kemudian yang kuning agak gelap itu semi logam, dan yang kuning terang adalah non logam. Saat ini unsur yang telah teridentifikasi ada 118 unsur, di mana 92 unsur diantaranya adalah unsur alami atau ditemukan di alam, dan sisanya adalah buatan atau dibuat melalui percobaan. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu unsur logam. Unsur logam ini juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu ada wujud gasnya pada suhu panas atau 25 derajat. Materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 buah unsur atau lebih secara kimia.
dapat kita artikan juga sebagai gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Contohnya ada air, garam dapur, asam suka. Nah, senyawa ini juga dibedakan menjadi dua, ada senyawa alam dan senyawa buatan. Senyawa alam ditemukan di alam sebagai mineral, contohnya ada kapur, garam, dan air. Kemudian senyawa buatan itu yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya alkohol, gula, vitamin, dan sebagainya. Nah, kemudian ada asam basa dan garam. Ini termasuk ke dalam senyawa. Ini kita dapat lihat ada 3 parutan, ada larutan asam, netral, dan basa. Diuji menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Dan di sebelah kanan ada gambar skala pH. Jadi air biasa atau air mineral ini itu terletak pada pH. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Silahkan dibagikan sekarang. Sudah? Nah, di sini Bapak tentukan aja ya kelompoknya. Nah, jadi begini. Di sini ada 4 kelompok kan. Nah, Bapak tunjuk untuk kelompok 1. Silakan kalian ya. Kalian sebelah kiri, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Bapak jelaskan terlebih dulu ya. Sebelum kalian memulai praktikum atau mulai proses pengumpulan data. Nah, dari kelompok 1 ini dia menyiapkan alat dan bahan. Isikan gelas plastik dengan air mineral, ya kan? Ini percobaan memasukkan tablet vitamin C ke dalam gelas plastik. Terus dicampurkan dengan betadin. Betadinnya sebanyak 10 tetes ya. Nah, sekarang perwakilan dari kalian mengambil ini bahannya. Silakan. Ya. Sama. Nggak apa-apa aja ya. Nah, terus kelompok 4. Kelompok 4 ini menyiapkan alat dan bahan yaitu berupa kertas HPS dan lilin ya. Nah, sama mengamati dan mencatat waktu juga. Silakan perwakilannya. Ada atau tidak zat baru? Dijawab ada. Ya kan? Karena singkong menjadi tapai berarti ada zat baru. Sedangkan untuk perubahannya yaitu perubahan kimia ya, karena menghasilkan zat baru. Sedangkan alasannya gini, seandainya karena singkong itu mengandung senyawa, nah seandainya kan penjelasannya. Terus kalau singkong dicampur dan ragi, senyawanya akan menjadi, nah gini kan akan berubah bereaksi. Nah itu contohnya ya. Terus yang di belakang untuk pertanyaannya silahkan kalian banyak ya dari sumber buku dan internet. Nah silakan kalian yang kalian pelajari di atas silakan diperhatikan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan zat dan pada percobaanmu. Terus yang keduanya, berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaanmu. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadi perubahan zat. Ya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan.
Ya. Bentar. Masukkan. Coba diaduk dulu, aduk dulu. Tambah lagi 5 tetes. Oh ya. Anu aja, jangan dipotong seperempat ya, seperempat. Udah bisa nggak kalian? Ya dihancurkan, gimana caranya? Hancurkan. Coba dia anu ya, hancur. Yang penting dapat. Dirobek aja tuh. Nggak bisa. Perubahan fisika masih tetap kan? Nah itu perubahan fisika berarti punya kalian. Itu tadi mana yang lembaran data hasil pengamatannya apa? Gula, data hasil pengamatan gini ya, air mineral tadi dimasukkan gula tidak mengalami perubahan gitu aja data hasil pengamatannya, tidak mengalami perubahan. Sama gula merah tidak mengalami perubahannya, jadi ini perubahan fisika. Ini sama tadi lah, ini perubahan kimia. Kalian tadi kan keterangan dari data hasil pengamatannya, air dimasukkan betadin dan vitamin C. Nah itu reaksi perubahan kimia, itu di data hasil pengamatannya ya. Kalian cuman ini ya, data hasil pengamatan. Data hasil pengamatannya seandainya ini kan walaupun ini gak apa-apa aja nih, grafikan. Nah ini kertas jadi abu tadi apa? Perubahan. Nah perubahan kimia. Nah data hasil pengamatan tadi kalian tulis ini, kertas dibakar gitu, kertas dibakar menjadi abu. Nah gitu ya data hasil pengamatannya, kertas dibakar menjadi abu gitu aja. Terus obat nyamuk dibakar, nah aja terdapat apa, jadi apa gitu aja. Nah ini sudah jelaskan perbedaan sebelum dan sesudah. Ini nanti kalian bacakan. Nah ini ya, silakan kalian cari sumber di internet gak apa-apa. Baik, nanti kalian bawa ya, ini matikan aja nih, matikan. Ini abunya ini bawa aja nanti, ya satu orang bawa, dibawa aja buat ini depan nanti penjelasan presentasi. Imbitlah dan lilin tuh. Ya kah jadi kata, anu ate lilin patailah, imbitnya lilin. Udah imbitnya lilinnya. Lilinnya dibawa juga lah. Tutup, matikan aja lilinnya. Matikan. Nah sudah belum? Udah ya? Sudah? Udah semua? Udah semua? Nah sekarang kita membuat ini ya, presentasi kelompok. Presentasi kelompok. Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya. 4 orang semuanya. Nah, silakan kalau kelompok lain mau kasih pertanyaan, tidak. Ini menjadi pertanyaan Denare. Hah? TG perubahan warna dia. TG perubahan warna. Dibaca semuanya lah yang tadi. Silakan disimak ya, temannya yang membacakan. Yang tadinya berwarna betadin merah menjadi putih. Perubahan fisika atau kimia ini terjadi perubahan kimia. Alasannya, meneteskan betadin ke dalam air dicampur vitamin C merupakan perubahan kimia karena terjadi reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan ion iodin dalam betadin. Asam askorbat dalam vitamin C dioksidan oleh iodin dan berubah menjadi
iodiurul. Ada beberapa contoh perubahan fisik dan kimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya balok es mencair dan pengkaratan besi. Nah, sekarang dari kelompok lain ada pertanyaan. Oke, silahkan dilanjutkan kelompok 3. Untuk ke depan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Indra. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari yaitu hasil percobaan telur direndam air cuka. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristera Putri Talo. Saya Carmila, saya Jumila. Ada atau tidak ada zat baru, yaitu jawaban kami ada perubahan fisika atau kimia. Perubahan kimia, alasan karena reaksi kimia antara asam asetat dalam cuka dengan kalsium karbonat dalam cangkang telur. Pertanyaan pertama, apa saja yang mempengaruhi perubahan zat pada percobaan kami? Yaitu faktor antara asam asetat dalam cuka dengan kalsium karbonat dalam cangkang telur dan faktor perubahan kimia. Yang kedua, berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaan kami? Yaitu 16 menit 6 detik, 66. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadinya perubahan zat. Perubahan pada cangkang telur adalah pada saat sebelum direndam air cuka, kulit telur masih keras. Dan pada saat direndam air cuka selama 16 menit 6,66 detik, cangkang telur melemah dan mengupas. Yang keempat, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitar. Perubahan fisika yaitu kayu menjadi kursi, sedangkan perubahan kimia yaitu proses pencernaan pada tubuh. Perubahan oksigen menjadi karbon dioksida saat bernapas. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami dari kelompok 3 akan menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dalam perubahan zat juga ada reaksi kimia. Sifat alami zat juga memengaruhi perubahan yang terjadi. Oksigen juga diperlukan dalam proses pembakaran. Berapa lama perubahan zat yang terjadi pada percobaanmu? Lilin sekitar 1-5 menit tergantung suhunya. Kertas HPS sekitar 7 detik. Obat nyamuk 1-3 menit. Jelaskan perbedaan sebelum dan setelah terjadi perubahan zat. Lilin sebelumnya berbentuk padat dan keras. Setelah dibakar menjadi cair, perubahan fisik, hanya wujud perubahan. Yang kedua, kertas HPS. Sebelum dibakar berbentuk padat dan kaku. Setelah dibakar bisa basah atau terbakar menjadi abu. Yang ketiga, ada obat nyamuk. Sebelum dibakar berbentuk padat atau cair. Setelah dibakar menghasilkan asap atau penguapan. Yang keempat, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya kertas yang dirobek atau pembekuan air. Ya, ada pertanyaan? Pengamatan yang didapatkan kalian, ada yang mencair, ada yang meleleh, ada yang jadi gas, ada yang proses dari pembakarannya. Nah, itu data hasil pengamatan kalian yang kalian dapati. Nah, itu adalah beberapa dari perubahan kimia dan perubahan fisika, ya. Perubahan kimia dan perubahan fisika dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalian kerjakan seperti yang tadi. Nah, sebenarnya masih banyak yang terdapat di lingkungan sekitar kita, masih banyak. Nah, sekarang Bapak mau
Sekarang kita bersama-sama menyimpulkan. Oke, kesimpulan kita pada percobaan yang kalian lakukan apa kira-kira? Apa simpulannya? Halo? Simpul ya. Kesimpulannya adalah perubahan zat merupakan peristiwa perubahan atau fase suatu zat menjadi bentuk lain. Ya, betul ya. Kalau yang lain, kelompok lain, simpulannya apa? Ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Perubahan zat merupakan peristiwa perubahan bentuk atau fase suatu zat menjadi bentuk lain. Baik. Kamu ada yang lain? Gak ada. Ya. Kesimpulan perubahan zat, perubahan fisika, perubahannya yang hanya mengubah bentuk atau wujud suatu zat tanpa menghasilkan zat baru, contohnya lilin mencair. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat asal, contohnya kertas atau obat nyamuk yang dibakar menjadi abu. Ya, betul ya. Nah, jadi kesimpulannya perubahan wujud zat ya. Nah, wujud zat. Nah, zat kan gini. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisika dia bersifat sementara. Mengapa sementara? Karena dia kembali ke bentuk semula ya. Nah, sekarang Bapak kalian silakan kembali ke posisinya. Posisi seperti semula ya. Silakan. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan post test. Nah, hasil evaluasinya kerjakan ya. Nah, ini Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Jangan ya. Silakan dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, sekarang silakan dikumpulkan hasil dari evaluasinya. Ya, kumpulkan itu. Kumpul aja. Kumpul ke depan semuanya. Nah, sudah selesai ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, udah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang energi, usaha, dan daya ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak mau kasih kalian pesan dulu ya. Pesan untuk terus belajar. Karena belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Itu aja ya. Nah, sekarang satu orang pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.